Selamat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Dede Aprani dengan nomor peserta 201502984175. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 2001 di Universitas Syiah Kuala. Saya melakukan perekaman pada tanggal 18 Oktober tahun 2001 di SMA Negeri 1 Liat dengan materi ketenagakerjaan pada kelas 11. Berikut saya tampilkan video kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita doa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk mimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan melakukan absen. Tapi sebelum Ibu absen, coba kalian lihat di sekeliling kalian. Coba lihat dulu di bawah lacinya atau bawah meja. Ada sampah? Gak ada, bersih semua? Tidak ada, Bu. Nah, sekarang Ibu akan melakukan absen. Abdi Mardiansyah, Hadir, Bu. ada Namasya, Hadir, Bu. Aditya Erwanda, Hadir, Bu. Alia Resiana, Hadir, Bu. Araya, Hadir, Bu. Baby, Hadir, Bu. Dina, Hadir, Bu. Febrian Winata, Hadir, Bu. Giska, Hadir, Bu. Isan, Hadir, Bu. Kania, hadir Bu. Nah, sekarang keluarkan buku catatan, buku latihannya. Silakan dikeluar dulu buku catatannya. Kita akan belajar hari ini. Dan sudah dikeluarkan bukunya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang namanya pendapatan nasional. Di antara kalian, ada yang masih ingat tentang pengertian pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga, keluarga atau SMK dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Jadi pendapatan nasional itu adalah pendapatan negara, pendapatan masyarakat suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, minggu lalu juga kita belajar tentang namanya perhitungan pendapatan. Itu ada 3 pendekatan. Ada yang bisa jawab apa perhitungan pendapatan nasional? Saya, Bu. Nabi? 1. Pendapatan nasional dari pendekatan produksi. 2. Pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan. 3. Pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran. Ya, benar Nabi. Berarti pertama adalah pendekatan produksi, kedua adalah pendekatan pendapatan, ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Nah, minggu lalu juga kita sudah mempelajari dengan namanya pendapatan per kapita. Nah, ada yang masih ingat tentang pengertian per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapatan rata-rata masyarakat kurun waktu dalam 1 tahun. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ketenagakerjaan. Mengapa kita perlu mempelajari ketenagakerjaan? Karena nanti kan kalian sudah lulus dari sekolah ataupun kuliah, kalian akan masuki namanya dunia kerja. Jadi kalian tahu tentang hal-hal apa saja dalam dunia kerja, menyiapkan diri untuk memasuki dalam dunia kerja. Jadi kalian bisa mengetahui keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan bisa bersaing di dalam dunia kerja. Dan sekali lagi Ibu kasih tahu, Ibu ingatkan, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, prokesnya utama kali. Karena ini di masa pandemi, apalagi kalau kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint. Ya, lihat dulu ke depan PowerPoint. Sekarang adalah perhatikan yang ada di papan tulis. Ini ada PowerPoint tentang namanya ketenagakerjaan. Coba kalian lihat di gambar. Ini ada gambar apa saja? Ayo, ada gambar apa aja, nak? Pilot. Ada gambar pilot, terus Perawat. ada perawat. Jadi di sini adalah salah satu atau beberapa macam dari namanya
profesi dalam dunia ketenagakerjaan. Kompetensi dasar hari ini adalah 3.3 menganalisis permasalahan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. 4.3 menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Terus lanjut, ada indikator pencapaian kompetensi. Pertama adalah 3.1.1 menjelaskan tentang ketenagakerjaan, angkatan kerja dan kesempatan kerja. 3.2.2 menentukan jenis-jenis tenaga kerja. 3.3.4 menganalisis hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja dan pengangguran. 3.3.4 menyimpulkan masalah tenaga kerja. Ada 3.3.5 menciptakan ide dalam mengatasi masalah pekerjaan. 4.3.1 melakukan kajian tentang ketenagakerjaan. 4.3.2 menyimpulkan analisis masalah pekerjaan. Jadi nanti kalian akan melakukan namanya diskusi kelompok. Nanti akan membahas tentang masalah ketenagakerjaan. Itu ini tahap keterampilan. Dan ada nanti ada presentasi kelompok. Makanya 4.3.2 menyimpulkan hasil analisis masalah pekerjaan dan menemukan ide cara mengatasinya. Terus lanjut ke indikator keterampilan lagi. 4.3.2 menyajikan hasil dari kesimpulan masalah ketenagakerjaan dan cara mengatasinya dalam bentuk media tulisan dan lisan. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan tanya jawab, diskusi, kelompok dan penugasan, menggunakan pendekatan TIPEK dalam mode problem-based learning, serta panggilan masing melalui ajar dan penugasan. Peserta didik diharapkan yang pertama menjelaskan tentang pengertian ketenagakerjaan, kedua tentang tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja dengan tepat, dua menentukan jenis tenaga kerja dengan tepat, tiga menganalisis hubungan penduduk, kerja, angkatan kerja dan pengangguran dengan tepat, empat menyimpulkan masalah kerja dengan tepat, menciptakan ide dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, sehingga dapat mengembangkan nilai kepedulian, kejujuran, disiplin, semangat kebangsaan dan cinta tanah air, serta bertanggung jawab. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi ini lebih dalam, Ibu akan mengadakan sebuah pre-test terlebih dahulu. Karena bentuk belakang ya. Sekarang silakan dikumpul yang sudah selesai. Kumpul ke depan. Bu. Oke, di sini. Kita lanjut ke materi. Coba perhatikan yang ada di depan. Ini ada gambar. Gambar pertama itu gambar apa? Orang. Gambar orang yang sedang apa, anak? Melamar pekerjaan. Gambar kedua itu gambar apa? Orang yang bekerja di perusahaan. Orang yang bekerja di perusahaan atau sama karyawan. Dari dua gambar ini kita bisa kaitkan dengan ketenagakerjaan. Nah, apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja dan sebagainya? Saya tanya dulu, apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan? Ya, Bu. Silakan Febri. Pengertian ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan
tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, sekarang apa dimaksud dengan angkatan kerja? Silakan, Iksan. Angkatan kerja adalah warga negara yang aktif ikut serta menyumbangkan tenaga dalam kegiatan produksi, serta warga negara yang sedang mencari pekerjaan atau yang masih menganggur, tetapi sewaktu-waktu siap untuk bekerja. Apa yang dimaksud dengan kesempatan kerja? Saya Bu, kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Nah, sekarang kita lihat jawaban karya. Kita lihat di PowerPoint. Pertama tentang ketenaga kerja. Jadi ketenaga kerja itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, atau sesudah masa kerja. Sebelum itu berhubungan dengan pencarian pekerjaan, pencarian lowongan pekerjaan itu sebelum. Kalau selama itu, nanti kalau kalian sudah bekerja, apapun orang tua kalian bekerja, kalian akan mendapatkan apa sebagai imbalannya? Imbalannya apa, Iksan? Upah. Jadi ada sama tadi itu ada upah, ada namanya pengawasan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Nah, sesudah bekerja itu berhubungan dengan namanya tunjangan jaminan hari pada hari itu, ataupun itu dengan dana pensiun. Terus sekali lagi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, kita lanjut. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, dalam angkatan kerja itu ada namanya yang namanya bukan angkatan kerja. Tapi ibu tanya dulu, usia kerja itu umurnya dari berapa sampai berapa? 15 sampai 64 tahun. Ya, 15 sampai 64 tahun. Itu masuk dalam usia kerja. Terus lanjut, itu ada namanya bukan angkatan kerja. Dia termasuk dalam angkatan kerja, tapi tujuan utamanya bukan sedang mencari pekerjaan. Contoh ibu saya tanya, usia kalian berapa, anak? Apakah kalian tujuan utamanya sedang mencari pekerjaan? Jadi apa kalian masuk angkatan kerja? Masuk belum bukan? Ayo, apa kalian tujuan utama untuk mencari pekerjaan sekarang? Tidak. Jadi kalian masuk angkatan kerja bukan angkatan kerja? Ada yang bukan, ada yang jawabnya masuk. Jawaban yang benar itu adalah bukan angkatan kerja. Walaupun kalian termasuk dalam usia kerja, tapi tujuan utamanya itu bukan untuk mencari pekerjaan. Contoh dari bukan angkatan kerja itu adalah pelajar, mahasiswa. Terus ada lagi adalah orang pensiun atau ibu rumah tangga. Nah, kesempatan kerja ini jawaban kalian tadi adalah kalau kesempatan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kesediaan pekerjaan. Itu diisi oleh para pencari kerja. Jenis tenaga kerja itu dibagi 4. Pertama berdasarkan sifat, kedua kemampuan, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan dengan produk. Nah, berdasarkan sifat itu ada tenaga kerja jasmania sama jasmania rohania. Kali ibu tanya, ada yang tahu apa maksud dengan tenaga kerja jasmania? Yang dituntut untuk menggunakan tenaga dalam melakukan suatu pekerjaan. Kalau jasmania itu dia lebih mengandalkan fisik daripada otak. Kalau tenaga kerja rohania, apa adalah? Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang cenderung lebih memanfaatkan kemampuan otaknya dalam bekerja. Jadi intinya kalau tenaga rohania itu lebih mengandalkan otak daripada fisik. Contohnya apa? Kayak dokter, ahli bedah, pengacara, itu masuk ke rohania. Dengan produk itu ada namanya tenaga kerja langsung, ini berhubungan langsung dengan produk. Ada juga tenaga kerja tidak langsung. Kemampuan, ada namanya tenaga terdidik, tenaga kerja terampil,
tidak terlatih. Karena apa yang dimaksud dengan tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal seperti dokter, notaris, dan arsitek. Sekarang kita masuk ke tenaga kerja terampil. Ada yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan tenaga kerja terampil? Tenaga kerja terampil atau terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang diperoleh dari pengalaman atau kursus-kursus seperti montir dan tukang las. Sekarang ada namanya tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terampil adalah tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan tertentu. Tenaga tidak terdidik dan tidak terlatih itu adalah tenaga kerja kasar. Tenaga kuli, montir, asisten rumah tangga itu masuk dalam tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau menurut fungsi pokok dalam perusahaan itu ada tenaga kerja bagian produksi, itu berhubungan bagian produksi, ada tenaga kerja bagian pemasaran, ini berhubungan dengan distribusi barang, terus ada juga tenaga kerja umum dan administrasi. Nah ini ada bagan, silakan lihat di gambar depan. Hubungan penduduk, yang pertama adalah penduduk. Itu ada dibagi dua. Ada penduduk usia kerja, ada penduduk di luar usia kerja. Terus ada juga yang namanya angkatan kerja dengan bukan angkatan kerja. Kalau penduduk di luar usia kerja itu ada di bawah usia kerja, ada di atas usia kerja. Nah, angkatan kerja tadi sudah kita pelajari, itu adalah orang yang sudah mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, dan bukan angkatan kerja itu contohnya adalah sekolah, ibu rumah tangga, pensiunan, pelajar, mahasiswa itu masuk dalam bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu dibagi dua lagi. Pertama adalah bekerja, mencari pekerjaan atau menganggur. Kalau bekerja itu bekerja penuh, itu jam kerjanya 35 jam per minggu. Minimal ya. Untuk mencari pekerjaan itu ada skilis, maksudnya itu ada yang resesi, ada voluntary, itu sukarela, ada teknologi, musiman, struktural sama friksional. Nah, setengah menganggur itu bisa disebabkan oleh menurunnya pendapatan. Jadi menurun pendapatan itu bisa dikategorikan setengah menganggur karena dia bekerja atau dibayar dan digaji dengan di bawah UMP. Ada juga dengan setengah menganggur menurut produktivitas. Ini berhubungan dengan namanya kualitas tenaga kerja yang menurun. Lalu setengah-setengah menganggur menurut pendidikan jenis pekerjaan. Ini tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan. Masalah tenaga kerja. Masalah tenaga kerja itu ada 4. Pertama adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Ini disebabkan oleh sekolah, iya benar. Sekolah, rendahnya kualitas pendidikan atau kurangnya ilmu pengetahuan. Pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja. Terus jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ini juga menjadi namanya masalah tenaga kerja. Terus ada persebaran tenaga kerja tidak merata. Ada di suatu daerah yang kesempatan kerjanya banyak, tapi tenaga kerjanya sedikit. Kalau di Jawa itu kan banyak tenaga kerja. Jadi dia lebih banyak tenaga kerja dibandingkan kesempatan kerja. Kalau ini jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding. Jadi lebih banyak ya mencari pekerjaan dibandingkan dengan lowongan pekerjaan. Benar dia, lowongan pekerjaan. 1, 2, 3 ini muaranya semua itu adalah masalah pengangguran. Jadi masalah tenaga kerja yang utama itu sebenarnya adalah pengangguran. Sekarang kita lanjut ke cara mengatasi ketenaga kerjaan. Tenaga kerjaan yang pertama menciptakan kesempatan kerja, menumbuhkan usaha
usaha baru, memperluas kesempatan berusaha, mendorong pengusaha memperluas usahanya, menarik investor baru agar menggairah dalam dunia usaha, meningkatkan namanya kualitas tenaga kerja. Meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ini ada contoh, lihat di contoh di gambar. Ini gambar apa? Pelatihan. Apa Pep? Pelatihan. Ini adalah pelatihan berbasis kompetensi dalam upaya meningkatkan namanya kualitas tenaga kerja. Usaha menumbuhkan kembang usaha mikro dan usaha kecil. Namanya ayo berdiskusi. Jadi kita sekarang masuk ke tahap diskusi. Nah, diskusinya itu ada sebuah artikel. Nanti kalian jawab pertanyaannya yang ada di artikel tersebut. Ada 3 pertanyaan. Sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok. Ayo, sekarang sesuai dengan kelompok, silakan. Ini ya, KPD-nya kalau dikerjakan. Ini ada 2. Kita lihat yang perwakilan. Sekarang kerjakan itu, kerjakan yang keterampilan. Kalau dibuka, silakan dibuka keterampilannya. Bagaimana anak? Ada permasalahan? Oh yang ini. Menurut Anda bagaimana tentang dunia kerja pada saat ini? Kalian jelaskan dunia kerja pada saat ini itu bagaimana? Apa yang terjadi dalam dunia kerja yang pada saat ini? Ini yang pertama. Terus kalau nomor 2 ini kan tentang kesimpulan ya. Berikanlah kesimpulan tentang masalah kerjaan. Nah, masalah tenaga kerja itu apa yang ada di Indonesia? Kalian jelaskan di sini. Nah, terus itu yang ini adalah jika seorang pemimpin dari perusahaan PT Kemas Food Industry, kan dia ini ada sebuah artikel kan? Ini sebuah artikel, kalian baca artikel ini. Artikel ini berhubungan dengan adanya pengurangan karyawan. Nah, menurut kalian setuju tidak dengan pengurangan karyawan? Setuju. Kalau setuju, kan kasih alasannya apa? Kalau tidak setuju, kan kasih tahu alasannya apa? Dan ketika selain mengurangi karyawan ini tadi, ada ide-ide yang bisa dijelaskan pada proses tersebut? Apa? Nanti kalian masuk lagi sih sini. Oke? Harap sudah paham ya, Mas ya? Oke. Bagaimana tentang dunia kerja pada saat ini? Dunia kerja saat ini sangat hancur karena ada COVID-19. Karena dunia kerja saat ini perlu pemulihan karena banyak karyawan yang diberhentikan, dan di sini pemerintah harus banyak membuat lapangan pekerjaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta harus ada kebijakan-kebijakan agar tidak krisis moneter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami dari kelompok 1 ini dengan anggota Ihsan Dwi Septian, Araya Arno Wijaya, Adam Darmansyah, Kanya Reza Joang, Alia Melvia Susanti, dan Bembi Javier ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi tenaga kerjaan. 1. Menurut Anda bagaimana tentang dunia kerja pada saat ini? Menurut kami, dunia kerja pada saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis karena beberapa faktor, contohnya pandemi COVID dan kurangnya jumlah tenaga kerja serta jumlah produksi. Silakan dia nomor 2. 2. Berikanlah sebuah kesimpulan tentang masalah ketenaga kerjaan yang terjadi pada saat ini. Dalam ketenaga kerjaan yang terjadi pada saat ini tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata serta pengangguran dapat diatasi dengan memperluas kesempatan kerja, menetap kebijakan pengupahan serta meningkatnya kesejahteraan kesehatan pekerja dan keluarganya. 3. Jika Anda seorang pemimpin dari perusahaan PT Kemang Food Industries, apakah Anda setuju dengan dilakukan pengangguran karyawan?
kemukakan sebuah ide yang dapat Anda berikan untuk mengatasi masalah tersebut? Tidak, karena dapat meningkatkan jumlah pengangguran. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah pengurangan jumlah upah atau gaji karyawan dan menaikkan harga produksi barang. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Sekarang ada yang ingin bertanya atau mengasih tanggapan? Ada. Silakan. Apa peran pemerintah dalam mengatasi ketenaga kerjaan? Menurut jawaban dari kelompok kami adalah upaya pemerintah dalam mengatasi kesempatan kerja adalah 1. Memperluas lapangan kerja. 2. Membatasi tenaga kerja asing. 3. Menempatkan waktu kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan presentasi. Jadi anggota kelompok kami Ketua Febran Denata dan anggotanya Adiria Irwanda, Abdi Mardiansa, Iska, dan Dina. Sangatlah menurun akibat COVID-19 dan sebaiknya pemerintah memberikan dana yang lebih untuk para masyarakat yang kurang mampu. Nomor 2. Berikanlah sebuah kesimpulan tentang masalah ketenaga kerjaan yang terjadi pada saat ini. Kesimpulan dalam ketenaga kerjaan yang terjadi pada saat ini tidak sebanding dengan kesempatan kerja, kesetaraan tenaga kerja yang tidak merata, serta pengangguran dapat diatasi dengan memperluas kesempatan kerja, kebijakan pengupahan, serta meningkatkan kesejahteraan kesehatan pekerja dan keluarganya. Nomor 3. Jika Anda seorang pemimpin dari perusahaan PT Kemang Food Industries atau KPI, apakah Anda setuju dengan dilakukan pengurangan karyawan? Tidak. Kemukakan sebuah ide yang dapat Anda berikan untuk mengatasi masalah tersebut. 1. Lakukan dialog 2 arah atau tripartit. 2. Susun kebijakan ketenaga kerjaan dalam situasi pandemi COVID-19. 3. Realisasikan dan pantau implementasi paket insentif bagi pengusaha dan pekerja untuk bertahan. 4. Lakukan dialog 3 arah atau tripartit antara pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekarang kelompok 2 sudah selesai. Coba ada yang ingin ditanyakan? Jadi, jika tidak ada peningkatan kesempatan kerja, Akan menjawab pertanyaan dari Ihsan, yaitu apa yang terjadi jika tidak ada peningkatan kesempatan kerja. Jadi saya akan menjawab. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Jadi jika tidak ada kesempatan kerja atau lapangan kerja, pasti banyak pengangguran. Banyak pengangguran serta kurang sesuainya kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaannya. Banyak perusahaan yang membuka lapangan kerja, tapi tenaga kerjanya kurang sesuai, serta tenaga kerjanya itu kurang pendidikannya rendah, serta rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja dan persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sekian dari saya. Baiklah, sekarang kita menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Apa tadi yang dimaksud dengan ketenaga kerja? Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, atau sudah bekerja. Sekarang Ibu akan bertanya, apa yang dimaksud dengan angkatan kerja? Ada yang bisa jawab? Pekerja adalah warga negara yang aktif ikut serta menyumbangkan tenaga dalam kegiatan produksi, serta warga negara yang sedang mencari pekerjaan atau yang masih menganggur, tetapi sewaktu-waktu siap untuk bekerja. Kita lanjut dengan namanya kesempatan kerja. Ada yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan kesempatan kerja? kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Baiklah, jadi kesimpulan kita materi ini itu adalah ada tentang ketenaga kerjaan. Angkatan kerja itu adalah penduduk pada usia kerja, baik sudah mendapat pekerjaan ataupun belum mendapatkan pekerjaan. Benar kata Iksan tadi, kesempatan kerja itu namanya kesempatan, berarti adalah kesediaan lapangan pekerjaan yang nantinya akan diisi oleh para pencari kerja. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi diri untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Untuk refleksi, Ibu akan bertanya tentang apa hal yang menarik dalam pembelajaran hari ini. Menurut kalian apa yang menarik dalam hal pelajaran hari ini? Hal yang menarik itu banyak.
dari sebelum saya jawab, jadi hal yang menarik itu kami bisa melakukan wawasan kami bertambah, serta kami bisa lebih aktif dalam menjawab pertanyaan yang diberi ibu, serta di sini kami bisa mengetahui tentang ketenaga kerjaan itu apa artinya, tenaga kerja, serta usia produktif dalam bekerja itu sekitar 15 sampai 64 tahun. Serta di sini kami belajar tentang angkatan kerja juga, kesempatan kerja dan permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia dan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan itu. Sekian dari saya. Untuk pertanyaan kedua itu tentang refleksi diri hari ini, itu adalah apa manfaat dari mempelajari ketenaga kerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya adalah menambah wawasan saya tentang ketenaga kerjaan saat ini, sehingga saya mengetahui keterampilan yang dibutuhkan dalam bersaing di dunia kerja. Banyak masalah ketenaga kerjaan adalah pengangguran, sehingga saya harus lebih giat belajar agar dapat menggapai cita-cita yang saya inginkan. Sudah selesai refleksi, sekarang lakukan sebuah post test. Tadi di awal kalian sudah pre-test, sekarang Ibu akan melakukan post test. Ya, Ibu akan membagikan soal post test. Silakan, tolong dibagikan. Ini soal post testnya, itu ada soal, silakan dijawab nama, nama kelas. Sudah. Selesai nggak prosesnya? Sudah, Bu. Silakan kumpulkan Ibu, silakan. Oke, sekarang kalian sudah mengerjakan post test. Nah, untuk tugas di rumah itu ada namanya tentang mencari masalah ketenagakerjaan yang ada di lingkungan kalian. Jadi kalian buat cara mengatasinya. Pertama kalian itu buat dulu laporan di sebuah artikel tentang masalah yang ada di kehidupan sehari-hari atau di lingkungan kalian, dan kalian cari jawabannya, bagaimana cara mengatasinya. Dan sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.